Nah sekarang kita di zaman yang sudah putus wahyu. Apabila ulama berbeda pendapat dalam mengambil suatu kesimpulan hukum dari sebuah ayat, hadis, yang keumuman ayat dan hadis tersebut bisa mencakup semuanya itu, tetapi semua dari itu bisa dinilai mana yang lebih kuat. Maka itu dengan ilmu alat yang telah ia pelajari, ilmu hadis bahasa Arab. Nah kalau dia orang awam, kata Syekh Utsaimin, maka dia ikuti mana yang paling berilmu menurut dia dan paling bertakwa kepada Allah. Itu yang dia pilih. Karena bagaimana dia mempertimbangkan ilmu bahasa Arab nggak ada, sastra Arab nggak ada, ilmu bahasa Arab aja itu ada 12 cabang. Shorof dan nahwu baru 2 cabang. Masih ada 10 cabang lagi dari ilmu bahasa Arab. Mustalah hadis nggak belajar, kaidah fikih nggak, usul fiqh nggak, usul tafsir nggak. Bahasa Arab mubtada khabar kata itu mentang mencawa-cawa. Maka solusi untuk orang yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin, dia lihat dari mereka ini siapa yang paling bertakwa kepada Allah, siapa yang paling berilmu, yang dia bisa lihat keilmuan mereka dalam penyampaian mereka. Maka itu yang dia pegang. Dan itu tidak dianggap taklid buta karena itu yang dia mampu, kata Syekh Utsaimin. Jelas ya? Tapi ingat, ada pendapat-pendapat yang dia tidak ada nilai dalam medan khilaf. Kapan itu? Kata para ulama, warubba khilafin laisa lahu hadun minan nazar. Terkadang ada pendapat ulama yang tidak ada sisi ilmiahnya. Contohnya apa? Ibnu Hazm berpendapat bolehnya musik. Jangan kita datang setelah zaman Ibnu Hazm kita katakan hukum musik khilaf. Ibnu Hazm membolehkan. Para ulama menyatakan Ibnu Hazm keliru karena beliau menyelisih ayat Allah wa minan nasi may yashtari lahu al hadits, menyelisih hadis Nabi la yakunanna aqwamun fi ummati man yastahillu al hira wal harira wal ma'azif. Beliau menyelisih kesepakatan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab yang semua mereka sepakat tentang haramnya musik. Contohnya lagi hal-hal yang dianggap khilafiyah padahal itu enggak khilafiyah. Contohnya tidak boleh memberontak, tidak boleh mencela pemerintah, dan tidak boleh menasihati mereka secara terang-terangan. Itu bukan masalah khilafah ya. Sepakat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab itu tidak boleh, dan mereka sepakat bahwa itu adalah ciri khawarij.